وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أحسنا إليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وعلى آله وأصحابه
فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtarramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para jemaah sekalian, para bapak, para ibu dan seluruh hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa dipertemukan kembali yang seharusnya pekan lalu bisa berjumpa tapi saya minta diundur bertukar jadwal karena memang minggu yang lalu sedang puncak-puncaknya ngedrop gitu. Meskipun demikian tapi beberapa acara ada yang memang tetap saya datang meskipun kondisinya lagi lelah gitu ya. Itu minggu yang lalu malam Ahadnya ada acara di Rawabugel karena memang penceramah tunggal di situ. Kalau nggak datang dia nggak ada penceramahnya. Nah itu datang kemudian pakai sarung tangan, pakai rompi, pakai jaket itu di mobil itu kekuruban. Jadi acara-acara yang penceramah tunggal meskipun lagi badan gak enak tetap jalan. Nah ini juga sejak pekan yang lalu suara belum balik ini. Jadi belum kuat untuk ngangkat gitu ya. Ditambah lagi memang beberapa agenda kegiatan juga agak padat. Nah, sampai-sampai ada satu pengajian saya lupa. Itu kelewat itu. Malam Jumat kemarin pengajian lupa. Padahal saya yang bikin jadwal, insya Allah saya hadir. Lupa aja dah. Lupa. Ini juga tadi malam ada acara di Bogor atas, baru balik jam 1:30 malam. Baru tidur jam 2 lewat. Bangun jam 3:30. Perut mules begitu. Jadi ke kamar mandi jam 4 dah baru jalan tadi. Karena subuh, sekarang jam 4 lewat 4 udah subuh. Tadi nggak ngejar untuk bisa sholat jamaah. Ini pun juga nanti paling istirahat sebentar langsung lanjut maulid gitu ya. Selama masih bisa jalan dah, bismillah gitu ya. Karena kalau maulid ketemunya setahun sekali gitu. Kalau pengajian kadang udah libur dulu, ntar bulan depan ketemu. Kalau maulid libur dulu, udah tahun depan ketemunya. Setahun lagi kasihan, udahlah. Jadi bismillah jalan udah. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan para jamaah sekalian, semua guru-guru yang hadir, semua mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kata dokter Pak Ustadz, kalau pengen suaranya bisa normal lagi, udah istirahat seminggu.
Waduh, kalau istirahat seminggu berarti banyak kegiatan yang harus saya istirahatkan. Nggak ada, saya jalan aja. Kapan ke sembuhnya? Mudah-mudahan terga sembuh, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelum masuk kajian kita, saya ingin mengundang ya, terutama dalam ya haul umum ya keluarga besar Haji Anwar bin Haji Layu, keluarga besar Al-Maghfurlah wal Mujahid Fisabilillah Asy-Syaikh Kiai Haji Nur Ali. Di situ juga nanti Al-Maghfurlah Abuya ya Kiai Amin dan seluruh keluarga besar juga dihaulkan bersamaan, yang insya Allah untuk haul umumnya jatuh pada Jumat malam 1 tanggal 15 Jumadil Ula, bertepatan dengan tanggal 9 Desember. Ya, berarti sekarang tanggal berapa sekarang ini? Sekarang tanggal 20. Ya, berarti 1, 2, 3 minggu ya, 3 minggu kurang. Nah, berarti hari Sabtu besok, Jumat besok, Jumat besoknya lagi, gitu ya. Nah, ini untuk haul umum jatuh pada hari Jumat ya malam Sabtu tanggal 9 Desember. Ya, artinya nanti saya khawatir lupa ya, walaupun nanti ketemu di pengajian udah lewat haul gitu. Nah, jadi ya insya Allah haul tahun ini sudah terbuka untuk umum. Tahun lalu masih terbatas. Tahun lalu itu undangannya hanya 300 orang tahun lalu. Nah, tahun sekarang ini kita targetkan minimal yang datang mudah-mudahan 5.000 orang. Nah, untuk tahun sekarang. Nah, ini saya lihat dari jumlah besek 5.000 sampai 6.000 yang disiapkan. Nah, para jamaah nanti yang ada keluangan waktu ya bisa ikut hadir pada Jumat malam Sabtu 15 Jumadil Ula atau 9 Desember ba'da Isya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala ya wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah olehmu dan kuatkanlah kesabaran olehmu, dan juga bersiagalah atau bersiap-siaplah olehmu. Nah, ayat ini ya secara khusus ya menerangkan ya tentang kejadian perang. Ya, bagaimana ketika dalam menghadapi ya musuh, maka diperintahkan ya umat Islam ini untuk bersabar. Nah, dan bersabar dalam ayat ini ya menjadi ya bersabar yang dikhususkan dalam menghadapi ya musuh. Ya. Nah, tidak seperti kejadian pada perang Uhud. Ya. Perang Uhud kan ya di mana ya pasukan pemanah tidak bersabar ya ketika melihat harta rampasan perang. Nah, jadi melihat harta rampasan perang ya, melihat musuh mundur, padahal saat itu musuh mundur itu karena strategi. Nah, kebetulan yang memimpin menjadi panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid yang track record ya dalam memimpin perang itu hampir nggak pernah kalah. Dan Khalid bin Walid ini fotokopiannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab
dengan Khalid bin Walid ya masih saudara, masih sepupu ya. Nah, jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab ya terkenal dengan keberaniannya, Khalid bin Walid juga sama. Nah, dan dua-duanya punya watak yang keras ya, punya watak yang berani. Nah, makanya pada zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ia menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kan menjadikan panglimanya itu Khalid bin Walid. Pokoknya pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Sampai-sampai kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, menyikapi tentang Khalid bin Walid. Tetapi kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab ya bahwa ya aku ini ya Abu Bakar adalah orang yang lemah lembut. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang lemah lembut. Ya, tapi bukan berarti kemudian takut ya, bukan. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, menjadi panglima perang, ikut perang ya, dalam beberapa peperangan, artinya menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar juga memiliki sifat pemberani ya, tetapi di balik keberaniannya punya sifat lemah lembut. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya aku ini yang lemah lembut ya, mengangkat panglima yang mirip sepertimu Sayyidina ya Umar bin Khattab. Ya, karena Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar ya, dan juga Rasul ini kan usianya udah pada tua. Ya. Usia mereka ini sudah sudah pada tua. Sedangkan Khalid bin Walid lebih muda. Ya. Makanya para jamaah sekalian, lihatlah pada peristiwa perang Badar. Perang Badar itu yang menjadi istimewa ya, pertama ya karena memang ini perang pertama menjadi istimewa nih. Yang namanya perdana di mana-mana istimewa, kan begitu ya. Nah, belum punya pengalaman perang. Kemudian yang menjadi istimewa karena jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak. Perlengkapan musuh juga jauh lebih ya, jauh lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, pasukan musuh ya, mereka betul-betul siap untuk berperang. Sedangkan pasukan kaum muslimin tujuan awalnya bukan untuk berperang, tapi hanya ingin mengambil haknya. Yang pada saat itu perang Badar itu digagas khusus kaum muhajirin aja. Nah, kita kaum muhajirin, kita ingin mengambil hak kita yang kita tinggal di Mekah. Karena kan ketika hijrah, ya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya itu harta bendanya ditinggalkan, nggak dibawa. Kenapa? Karena kalau dibawa mencolok. Ya, dikhawatirkan kalau mencolok, ya nanti justru akan dikejar oleh pasukan kaum kafir Quraisy, bahkan jangan-jangan bisa dibunuh. Akhirnya berangkat dengan membawa barang seadanya. Kalau dia punya kuda banyak, palingan dibawa satu kudanya, agar tidak mencolok pasukan musuh. Nah, ketika hijrah ke Madinah, 1 tahun kemudian, ketika kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Nabi mendengar itu, mari kita cegat
kafilah dagang Abu Sufyan untuk kita meminta hak ya daripada harta benda yang kita tinggalkan di mana? Ya, di Mekah. Tapi kemudian mereka berhasil kabur ya, disusul oleh pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka udah siap. Mereka udah apa? Udah siap. Kata Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, kamu nggak usah kemari, ya karena aku sudah berhasil melarikan diri dari pasukan ya apa Nabi Muhammad. Nah, jadi dari Nabi Muhammad sudah berhasil kabur, karena mereka juga punya apa? Ya punya mata-mata juga begitu. Wah, terdengar kabar pasukan Nabi akan apa? Mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Sebelum dicegat oleh Nabi, mereka kabur duluan. Mereka sudah dalam batasan aman, tetapi Abu Jahal bersama pasukannya tetap jalan. Ya, andaikan Abu Sufyan, ya, kamu tidak menyuruh kami untuk datang ke sana, ya kami memang sudah berniat akan apa? Ya akan berangkat. Kami tidak akan pulang sebelum kami mengalahkan seluruh pasukan Nabi Muhammad. Nah ini kan menjadi istimewa nih. Istimewanya pasukan kaum kafir Quraisy memang betul-betul siap untuk perang. Sedangkan Nabi ya niat awalnya bukan untuk berperang, tapi kalau terjadi perang Nabi Muhammad pun juga sudah menyiapkan diri. Nah kemudian yang menjadi keistimewaan berikutnya, ini yang kadang jarang diangkat. Apa keistimewaan dalam perang Badar? Yang menjadi keistimewaan adalah Nabi pada saat itu Nabi kan diangkat menjadi Rasul umur 40. Ya, Nabi berada di Mekah sejak diangkat menjadi Rasul 13 tahun. Berarti sampai usia 53. Kurang lebih di usia 54 ya Nabi angkat hijrah. Ya, 53, 54 Nabi hijrah. Nah, terjadinya perang Badar itu di usia Nabi 54 atau 55. Nah, pertanyaan kita sekarang, orang ya kalau udah di usia 55 itu udah tergolong tua atau masih muda itu? Ya udah tua udah. Ya pemain bola. Ya nggak usah nunggu 50. Ya umur 30 lewat dikit aja kadang udah diganti. Ya kecuali kiper. Nah, kadang kiper masih maklum dah, Buffon umur 40 masih kepake. Setelah itu udah. Ya. Artinya para jamaah sekalian, ya rata-rata orang fisiknya kuat itu ya umur 30 maksimal 40, di atas 40 sudah mulai menurun. Nah, ini juga yang kemudian menjadi nasihat Nabi untuk kita. Kata Nabi, jika kamu sudah masuk di usia 40, ya sudah kudu sarung dikencengin. Ya, maksudnya kalau udah usia 40 jangan pakai belaga muda udah. Ya, Nabi saja hijrah ya diangkat menjadi Rasul umur 40, maka di usia 40 sudah mulai pikirin akhirat. Ya, apalagi ya kalau yang sudah sadar sejak muda itu lebih bagus lagi. Setidak-tidaknya kalau udah usia 40 ya kudu sudah mikirin apa? Akhirat, apalagi udah pala 5, pala 6, pala 7, apalagi kan begitu. Nah, ini yang menjadi istimewa kan Nabi bersama sahabat-sahabat Nabi pada saat itu banyak yang perang Badar sudah di usia apa? Usia tua, begitu. Ya kalau di pemerintah ya itu udah pensiun itu. Ya bahkan pegawai PNS pernah ada yang saya tanya pegawai bank itu di Bank BI ya, berapa usia pensiun 56 50 apa 56
56 ya sudah apa? Sudah pensiun. Kalau kampus tuaan dikit dah 60 sudah apa? Ya pensiun. Nah artinya para jamaah sekalian, ya Nabi ya, perang itu sudah di usia yang apa? Ya, yang tua. Dan pada saat itu kemudian ya dalam berperang salah satu kunci kemenangan kaum muslimin adalah mereka bersabar. Mereka apa? Mereka bersabar. Ketika mereka tidak bersabar, ya contohnya dalam peristiwa perang Uhud, pasukan pemanah tidak sabar melihat harta rampasan perang, akhirnya mereka turun untuk mengambil apa? Ya, harta rampasan perang atau ghanimah. Yang ternyata mundurnya musuh bukan menyerah, melainkan strategi. Ya, melainkan apa? Melainkan strategi. Nah, disitulah kemudian terjadi kekalahan kaum muslimin. Nah, makanya kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, itu ketika kita berada di Madinah ada ziarah-ziarah tuh. Nah, di antaranya ke Jabal Uhud. Ya, di sana ada beberapa syuhada ya yang kemudian kita datangi, dan di sana juga kita bisa lihat bahkan naik ke Jabal Uhud. Nah, terakhir kemarin saya umroh di awal Agustus, itu Jabal Uhudnya ya udah pendek begitu. Nah, ceritanya dulunya apa? Dulunya tinggi. Sekarang apa? Sekarang pendek ya, sehubungan dengan ya kondisi ya apa ya waktu yang memang sudah apa? Ya sudah lebih dari 1000 tahun terjadi perubahan ya kondisi. Nah, kemudian para jamaah sekalian, dan perintah bersabar ini apakah khusus untuk perang? Oh, ternyata enggak. Ya, perintah sabar ini bukan hanya diperuntukkan untuk perang, tetapi untuk segala macam situasi, termasuk kita ibadah. Kita apa? Kita ibadah. Makanya kenapa para ulama kemudian memasukkan tumakninah ke dalam sholat. Nah, ada salah seorang ustadz yang direkam oleh jamaah, kemudian rekaman itu dikirim ke saya. Ustaz, nih lihat nih, ada ustadz sholatnya begini, masa begitu? Direkam oleh apa? Jamaah. Ya, kadang jamaah kurang kerjaan aja, gurunya apa? Direkam. Ya, rupanya ya ustadznya lagi buru-buru sampai tumakninahnya boleh dikatakan nggak dapat begitu. Ya, nah, sedangkan tumakninah ini menjadi apa? Rukun ya. Ketika kita sholat tumakninah, ya, sekurang-kurangnya membaca apa? Ya subhanallah. Tumakninah dulu, ya engkau diam, ya kemudian baru berpindah gerakan ke posisi apa? Ya berikutnya. Ya. Nah ini dalam sholat pun dituntut untuk apa? Untuk sabar. Kalau tidak sabar, tidak tumakninah, maka bisa menyebabkan sholat tersebut apa? Ya tidak sah. Dan begitu juga ya warabitu, bersiagalah, tetap waspada. Nah, tetap waspada ini apa? Kalau dalam peperangan berarti waspadalah terhadap musuh datang. Terhadap musuh apa? Ya musuh datang. Ya makanya dulu Nabi juga dalam salah satu strategi perangnya itu, ya itu punya jasus atau mata-mata. Ya punya apa? Ya punya mata-mata. Contoh umpamanya dalam peristiwa perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini perang antara kaum muslimin dengan pasukan kaum Romawi. Bangsa Romawi
ya, itu memiliki kekuatan perang yang dahsyat dan ditakuti. Bahkan banyak daripada suku-suku Arab yang mereka beraliansi dengan kaum atau bangsa Romawi, dengan bangsa Romawi. Nah, kaum muslimin menjadi jaya terutama ketika dalam peristiwa pembebasan Mekah atau Fathu Mekah. Nah, ini terjadi pada abad 8 Hijriah. Ya, pada tahun 8 Hijriah. Nabi minta pendapat kepada sahabat. Ini kira-kira wilayah mana lagi yang untuk perluasan? Nah, di antaranya mengusulkan jazirah Arab. Tapi kemudian diusulkan sebelum kita menaklukkan yang jauh-jauh, maka taklukkan yang pertama kali adalah Mekah. Nah, taklukkan yang pertama kali apa? Mekah. Taklukkan dulu tuh Mekah. Kenapa kok Mekah yang pertama kali harus ditaklukkan? Karena Mekah ini barometer bagi yang lain. Kalau Mekah gak bisa ditaklukkan, maka ekspansi ke wilayah yang lain juga akan menjadi sulit. Ditambah lagi Mekah di situ tanah kelahiran Nabi Muhammad. Ya, di situ juga ada Ka'bah. Dan Mekah juga dianggap kota maju. Ya, makanya Mekah itu menjadi kota maju dan Madinah itu belum ada apa-apanya. Madinah kan dulu namanya Yasrib. Namanya apa? Belum Madinah, namanya Yasrib. Ya, yang dipimpin oleh kaum Yahudi. Oleh apa? Kaum Yahudi. Nah, tetapi kemudian kenapa kok kaum Yahudi ini mau menerima kedatangan Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad ingin hijrah ke tempat lain, itu kan ditolak. Di antaranya ke Taif. Ya, Nabi pengen ke Taif gitu, ternyata apa? Malah ditimpukin kan di situ. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba lihat kekasihku Muhammad. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ya, apa yang bisa saya bantu? Engkau sampai terluka. Apakah perlu ini kampung Taif? Kalau ada cerita-cerita bahwa kampung ini ingin ditiban oleh apa? Oleh malaikat Jibril dengan gunung. Nah, tetapi dalam riwayat hadis itu bukan ditiban, tapi ditepuk seperti halnya kita tepuk tangan. Nyamuk ditepuk pakai tepuk tangan, mati apa kagak? Nah, Taif itu pengen ditepuk, dua gunung pengen diadu, di tengahnya Taif, jeger begitu. Kira-kira habis apa kagak tuh Taif? Lah habis lah, dia ada di tengah, ditepuk begini, ya habis kan begitu. Nah, tetapi Nabi kita Muhammad SAW nggak mau, justru Nabi berdoa. Ya, Nabi berdoa. Nah, tapi justru ke Madinah malah apa? Malah diterima. Kenapa kok ke Madinah diterima? Ternyata kaum Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi di Yasrib atau Madinah itu salah satunya mau menerima kedatangan Nabi Muhammad untuk mereka gunakan Nabi Muhammad mendongkrak perekonomian Madinah. Ya, kita dongkrak, biarin Muhammad kita terima di sini, nanti kita berdayakan. Nah, jadi strategi mereka begitu. Ternyata ketika Nabi Muhammad sudah berada di Madinah, justru para penduduk yang ada di Madinah justru tunduknya sama Nabi sama Nabi Muhammad, di luar bayangan mereka. Makanya sebelum kemana-mana taklukkan dulu tuh.
Taklukkan siapa? Taklukkan Mekkah, yang kemudian Mekkah didatangi oleh Nabi ya dengan membawa 10.000 tentara, dengan 10.000 pasukan kaum muslimin, dan tidak ada perlawanan sedikit pun. Ya, sampai-sampai berita ini terdengar oleh bangsa Romawi. Bangsa apa? Ya, bangsa Romawi. Nah, kemudian Nabi Muhammad mendengar juga bangsa Romawi udah siap-siap ini. Kata Nabi Muhammad, daripada kita yang diserbu duluan, mendingan kita yang nyerbu duluan. Ya, mendingan kita yang apa? Kita yang nyerbu duluan. Diserbulah, kemudian berangkatlah ke Tabuk, ya. Bukan Tabuk. Tabuk ini perang yang kedua. Berangkatlah untuk perang Mut'ah. Ya, Tabuk itu perang kedua. Nah, perang Mut'ah dulu tuh. Mut'ah dulu. Di situ yang mimpin adalah Khalid. Yang mimpin itu Khalid bin Walid malah belum masuk daftar. Nabi bikin 3 panglima. Ya, 3 panglima. Kalau panglima 1 mati, panglima kedua jangan pakai. Ya, disuruh langsung ambil bendera, lanjutkan pertempuran. Nah, kemudian karena jumlah tidak berimbang, ketiga-tiganya mati. Ya, karena bandingannya 3.000 kaum muslimin, mereka jumlahnya 200.000. Ya, kalau perang Badar itu kan baru 300 kaum muslimin, 1.000 mereka, 1 berbanding 3. Nah, kalau ini bukan 1 berbanding 3 lagi, 1 berbanding berapa dah? Pasukan muslimin punya 3.000, ya. Bangsa Romawi 200.000. 100.000 itu pasukan dari Romawi, 100.000 pasukan Arab yang menjadi aliansi bangsa Romawi. Jadi mereka sudah punya persekutuan. Siapapun yang diserang, ya, maka yang lain ikut apa? Ikut membantu. Nah, ini persis kayak di Amerika. Amerika ini yang Amerika punya sekutu-sekutunya itu, yang Ukraina NATO. Ya. Pokoknya yang di grup NATO, kalau satu dicolek, yang lain wajib ikut apa? Bantu. Nah, itu mirip kayak NATO dah. Jadi Amerikanya NATO, ya, kalau dulu itu bangsa Romawi begitu. Bangsa apa? Bangsa Romawi. Mereka bangsa-bangsa Arab ini ya kepengen kemudian bergabung dengan bangsa Romawi karena tentaranya kuat, jumlahnya banyak, dan apa? Ya, menjadi pasukan terkuat. Ini kaum muslimin cuma bawa 3.000, kan kalau modal nekat banget kan begitu. Ya, Khalid bin Walid belum masuk menjadi panglima. Nah, 3-tiganya mati. Ya, di saat itulah mereka kehabisan panglima. Nampaklah Khalid bin Walid, kemudian Khalid bin Walid lah yang apa? Yang diusung. Nah, majulah Khalid bin Walid. Nah, cuma perang zaman dulu itu ya, jujur Pak, ada kesepakatan kapan waktu pertemuannya. Kayak orang kayak orang ngantor gitu, pagi perang, udah sore istirahat dulu ya, ngasoh dulu gitu. Dulu kadang ada kesepakatan begitu, jadi kayak orang ngantor. Ya, pagi perang, sore istirahat, besok lanjut lagi perang. Ya. Nah, ketika istirahat, disitulah Khalid bin Walid ya menyusun strategi. Pasukan musuh ya dari awal sampai akhir mereka posisinya nggak berubah. Sedangkan Khalid bin Walid ya, dengan jumlah pasukan terbatas 3.000 orang, setiap hari itu berhari-hari itu perang Mut'ah itu
akan berganti posisi. Hari ini sayap kanan pindah ke sayap kiri, sayap kiri pindah sayap kanan, pasukan belakang pindah ke belakang, pindah ke depan, pasukan depan pindah ke belakang. Ini yang kemudian membuat pasukan musuh terheran-heran. Kata pasukan musuh, umat Islam kagak ada habisnya. Setiap hari datang tentara baru lagi, datang tentara baru. Padahal maka agak cuma dipindah-pindah doang. 3.000 pindah-pindah posisi. Anggapan musuh pasukan kaum muslimin ya disubsidi pasukan tambahan setiap hari. Jatuhlah mental musuh, akhirnya kalah tuh. Akhirnya apa? Akhirnya kalah. Nah kemudian pasukan bangsa Romawi pada peristiwa perang yang pertama mereka tidak apa, pokoknya mereka nggak terima kekalahan mereka akan serang balik pada peristiwa perang Tabuk. Nah perang Tabuk ini perang balasan dari bangsa Romawi. Kata Nabi, daripada kita diserang mendingan kita nyerang duluan. Nyampe di Tabuk ya ternyata pasukan Romawi udah kagak ada. Karena mereka pikir awalnya pasukan kaum muslimin nggak akan sampai ke Tabuk. Kata Tabuk itu jauh, Bang. Tabuk itu apa? Jauh, ribuan kilometer. Ya, dengan ontak dan sebagainya mereka nggak taunya nyampe juga, mental jatuh juga mereka, akhirnya mereka meninggalkan tempat. Nah warabitu ini yang dimaksud dalam ayat ini ada bersiagalah ketika engkau menghadapi musuh. Dan bersiagalah ini bukan hanya engkau ketika menghadapi musuh, tapi ketika engkau beribadah. Mau masuk bulan Ramadan, kita kudu siap-siap tuh. Makanya ada tarhib Ramadan ya. Kita nyambut bulan suci apa? Ramadan. Termasuk kita sholat. Ya, kita sholat pun juga justru apa? Ya, bersiap-siap. Ya, makanya kenapa azan subuh itu ya di Mekah Madinah itu ada azan 2 kali agar azan pertama ya kaum muslimin agar bersiap-siap. Termasuk juga pada peristiwa sholat Jumat. Sholat Jumat kan dulu tuh awalnya azan itu cuma sekali lah. Ya, kemudian kalau nggak salah pada Khalifah Umar atau Utsman itu kemudian digagaslah azan yang kedua. Ya, azan yang kedua. Azan yang pertama agar kaum muslimin bersegera untuk berangkat kemana? Berangkat ke masjid. Nah, jadi ada ketika kita dalam ibadah bukan hanya dalam perang saja, tapi ibadah pun juga kita kudu bersiap-siap. Ada di ujung harapan, ini masih saudara, sama Abuya pun juga masih saudara. Abuya manggilnya kakak. Bilang gini, Kanda namanya Haji Stun, Kanda Haji Stun. Ya, beliau ini orang yang sholat 5 waktu selalu ada di masjid. Selalu ada apa? Pokoknya 5 waktunya apa? Masjidnya. Ditanya nih oleh Abuya, ya, bagaimana kok bisa istiqomah di masjid? Kata almarhum Kong Haji Sedun, ia menjawab, setan itu ketika mendengar suara azan mereka kan lari terbirit-birit, mereka ngumpet di tempat-tempat maksiat begitu. Makanya kadang-kadang ya kita lagi nonton TV pas banget masuk azan itu kadang tayangan lagi resep-resepnya. Ya, lagi bola lagi. Ya, kita mau jalan tanggung buat bola belum selesai ini. Nah, emang sekarang doang ini banyak rakyat yang lagi ngeluh. Saya tanya, kenapa ngeluh? Pak Ustaz, ya TV sekarang udah beda, gambarnya cuma hitam putih doang, sama banyak semutnya. Iya, orang udah kagak ada, udah TV apa? Ya TV analog ya. Ada sekarang kalau mau beli ya beli boxnya langka dan mahal Pak Ustaz kan.
Saya bilang udah, nggak usah nonton TV, nggak usah apa, ya nonton TV. Dan itu sebelum kata beliau ini, sebelum kita digoda, mendingan gua udah ada di masjid. Kalaupun setan mau godain gua, toh gua udah ada di masjid, begitu kan? Nah, kita apa kalau udah ada di masjid? Masa iya kalau udah nongkrong di masjid, nah kita kagak sholat jemaah, kan begitu. Dan ini juga salah satu para jamaah sekalian yang mengajarkan kepada kita, ketika engkau beribadah hendaklah engkau bersiap-siap. Mau haji kudu siap-siap, ya, siapin fisik, kan begitu ya. Iya, itu jangan dipikir nanti orang berangkat haji itu ya baru kerasa capek itu. Wah Allah, jalan mulu sono kemari, ya kan ya, jalan mulu. Kadang kita kagak sabar nunggu bis, ya, kagak nyampe jalan kaki dah. Jalan apa? Jalan kaki. Ada persiapan itu, persiapan dana, persiapan kesehatan, ya. Sehingga para jamaah sekalian, mari kita dalam beribadah, ya kita juga mempersiapkan diri bukan hanya pada peristiwa perang, tetapi juga seluruh rangkaian yang ibadah yang akan kita lakukan, kita juga kudu apa? Ya kudu siap-siap, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dalam ayat ini dan juga kisah yang kita bahas dalam pertemuan ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita, ya, agar senantiasa kita bersabar, ya, terhadap segala hal, ya. Sholat kita sabar, ya, jangan dikorupsi, gitu kan. 4 rakaat, ya, kemudian kita apa, ya, karena nggak ada yang ngelihat, udah 2 rakaat aja, ya, kan nggak boleh. Puasa dituntut untuk apa? Sabar. Jangan kayak anak kecil. Anak kecil itu kan begitu, baru baru beduk zuhur udah nanyain mulu bocah. Wah, beduk ini saya boleh buka apa? Ntar, bukan beduk zuhur yang dimaksud, tapi beduk apa? Beduk maghrib. Ntar asar dia nanyain lagi, ya. Nah, ini kita dilatih untuk apa? Untuk bersabar, dan kemudian kita juga diperintahkan untuk bersiap-siap, ya, di dalam, ya, kita terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba yang senantiasa taat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi bekal kita untuk kita menghadap kepada Allah, yang mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam membawa iman Islam serta dalam keadaan husnul, ya, khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semua bisa hadir kembali dalam keadaan sehat, ya, dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin, ya. Ada yang ini mau nanya enggak? Baik, kita akhiri dengan pembacaan, ya, doa untuk mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, ya, Allah ridhoi, Allah berkahi, dan juga ilmu-ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bermanfaat, ya, dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. إليك كريمة الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورجل تبارك وتعالى ساداتنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك في أعمارنا وبارك في أرزاقنا
ya wa barik fi buyutina wa barik fi masjidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.